Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Zakaria 5 ayat yang pertama sampai 11. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta." Lalu ia berkata kepadaku, "Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar." Demikianlah firman Tuhan semesta alam. "Supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku. Dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya." Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Cobalah, layangkan matamu, dan lihatlah apa yang muncul itu." Lalu tanyaku, "Apa itu?" Jawabnya, "Yang muncul itu sebuah gantang." Lagi katanya, "Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya." Kemudian berkatalah ia, "Itulah kefasikan." Lalu didorongnya perempuan itu ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Kemana mereka membawa gantang itu?" Jawabnya kepadaku, "Ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan." Demikian. Ya, Pak Utomo lanjut. Lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Wahyu 17 ayat 1 sampai 18. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu utusan atau pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya
ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya, mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintah mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Pak Utomo. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini temanya Israel dan Sumpah Serapah Antisemitik. Silakan Pastor Joseph Polja. Luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Setiap hari Anda menanti-nantikan Tuhan, ya firman-Nya baru. Kalau Anda tidak menantikan Tuhan, ya tidak baru, saudara.
Firman itu akan menjadi baru ketika kita menanti-nantikan, saudara ya. Saudara, ada beberapa orang ya belum keluar dari masa-masa pergumulanmu, saudara ya. Masa-masa padang gurun hidupmu. Bahkan udah muter-muter, udah nyungsep-nyungsep di padang gurun, udah sembuh, saudara ya. Mengapa, saudara? Karena dia masih apa? Karena dia di padang gurun itu, ya, dia masih mengeluh, saudara. Dia masih melakukan semuanya, dagingnya itu ya belum mau dilepas. Seharusnya di padang gurun itu daging itu dilepas, saudara. Mengapa daging itu susah lepas padahal Anda aktif di dalam persekutuan doa di gereja dengan firman Tuhan, saudara? Karena di dalam daging itu Anda mencari Tuhan, saudara. Sudah dibilangin bolak-balik, saudara ya. Pembunuhan pertama di dunia itu gara-gara agama, saudara. Ya, pembunuhan pertama di dunia itu gara-gara agama. Kain dan Habil kan gara-gara agama kan. Nah, selama ibadahmu masih berpikirnya adalah ritual, ibadahmu berpikirnya adalah di hari Sabtu nanti kita belajar ya tentang bagaimana melayani Tuhan. Ibadah itu apa sih? Ya, ibadah itu apa? Melayani Tuhan itu apa? Ya, kita belajar nanti, saudara ya, lebih detail lagi. Kita sudah bilang bicara bolak-balik, tapi kita akan bicara lebih detail lagi ibadah itu apa, saudara. Selama ibadahmu itu masih di dalam dagingmu, selama kamu berpikir, kamu sudah berbeda dalam roh, tapi sebenarnya kamu masih gandulan dagingmu, saudara. Banyak yang belum nancap. Kenapa? Karena udah puluhan tahun, udah karatan, saudara. Saya bolak-balik ngomong dengan jelas saja, Anda masih nggak jelas. Kenapa? Udah karatan, saudara. Jadi waktu saya ngomong, Anda berpikir, ya, yang saya ngomong itu seperti yang Anda pikirkan. Enggak, saudara ya. Anda harus lepaskan benar-benar ketok-ketok itu ya, sampai karate itu lepas semua. Anda baru ngerti yang saya ngomong ibadah itu. Ya, nanti hari Sabtu kita belajar lagi tentang ibadah, kan ya. Tapi saya akan lompat ya, akan saya lompatin tentang ibadah itu. Nah, saudara, arahnya nanti ya, nanti keterangan tentang ibadah hari Sabtu ya, jam berapa, Mas? 7. Jam 7 ya. Kita harusnya ada penginjilan di Amsterdam, tetapi karena nampaknya ada hujan lebat, jadi kita nggak bisa, saudara ya, nggak bisa berangkat. Beberapa guru kita juga berhalangan. Nah, jadi saudara, tadi katakan ada 2 wanita, ada 2 perempuan pakai sayap ya, saudara ya. Saudara, ada 2 perempuan disebutkan di dalam Alkitab ya. Yang satu yang di dalam Wahyu 12, yang satu dalam Wahyu 17, saudara ya. Yang Wahyu 12 itu adalah umat Tuhan, yang Wahyu 17 itu adalah orang-orang beragama, saudara. Ya. Orang-orang beragama. Orang beragama kan kumpulnya dengan orang beragama, saudara. Geger aja ya sama orang beragama. Saudara, yang satu, yang wanita yang dipeliharakan, yang diberikan sayap, ya saudara ya, dan kemudian dia dipeliharakan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, saudara. Yang satu adalah wanita yang kemudian menjadi disebut dengan Babel, pelacur besar, saudara ya. Itulah orang-orang beragama. Coba lihat, di dalam Wahyu 12, perempuan yang satu, ya, memiliki apa, saudara? Keturunan dari wanita itu, punya kesaksian Yesus dan perintah Allah. Bukan ritual, saudara ya. Bukan agama. Makanya tidak disebutkan, karena dia harus punya the commandment of God. Kedua, dia punya kesaksian Yesus Kristus. Nah, yang satunya Wahyu 17, ya, dia adalah pemimpin agama, saudara. Ya, kota besar yang memerintah seluruh dunia, Babel, pelacur besar. Babel adalah simbol dari penyembah, dari berhala. Babel adalah simbol dari agama, induk dari semua agama di dunia ini, saudara ya. Kalau Anda belajar, saya lupa judul bukunya, orang Korea yang nulis ya, saudara ya. All religion come from Babel, dia bilang begitu ya. Ngeri ya, saudara ya, bahwa Babel ini adalah induk dari semua agama di dunia. Di Babel itulah lahir semua agama di dunia. Ya.
So, saudara, kehidupanmu di dalam beragama yang membuat kamu tidak bisa lepas dari dagingmu dan dagingmu dari masalahmu. Mengapa kamu tidak bisa dengar suara Tuhan? Karena dagingmu di dalam ibadahmu, saudara. Dagingmu ada di dalam agamamu. Nggak bisa lepas, saudara. Nggak bisa lepas, ya. Anda pikir Anda sudah mengerti yang saya katakan? Enggak, saudara. Belum. Bahkan saya belajar ini saja puluhan tahun, saya masih terus dimurnikan sama Tuhan, saudara. Bagaimana sampai bersih-bersih, benar-benar bersih dari Babel, dari agama, dari spirit of Babel, saudara. Apalagi Anda yang biasa ngutip-ngutip ayat Al-Quran buat membenarkan Yesus. Hati-hati, saudara, ya. The spirit of Babelnya kuat banget tuh Anda tuh nanti tuh. Spirit of Babel itu kuat banget, ya. Di situlah Anda nggak bisa bertumbuh, di situlah Anda mentok, saudara. Anda yang masih suka ngutip-ngutip ayat Al-Quran buat membenarkan Yesus Kristus, Anda hati-hati, saudara, ya. Spirit of Babel itu Anda jangan sembarang-sembarang ngutip-ngutip Quran, Anda pasak-pasakan terus Anda hidupi di situ, saudara. Ya, itulah Spirit of Babel, hati-hati, saudara. Kita mau ya fokus satu-satu, saudara, ya. Mengapa orang itu harus punya the commandment of God di dalam hatinya? Apa itu, saudara, the commandment of God? Halakah. Apa halakah, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu, ya. Re'ahavta Adonai Eloheika. Kasihlah Tuhan Allahmu, saudara, ya. Ini ada Anda yang ikut kelas evangelis baru, saya ada updatean baru, saudara, ya. Tanda di dahi, ya. Itu ada film, saudara, ya, yang kotak itu kan, yang sampai hari ini orang Yahudi pakai, ya. Selama ini saya terframing oleh gereja karismatik, saudara, ya, bahwa darah Yesus, ya. Saya berpikir darah Yesus selama ini, saya selidiki terus, saudara, ya. Wah, ini memang benar-benar, ya. Tiba-tiba ada satu yang nyelonong, ya. Kita coba cari yuk darah yang dibubuhkan. Oh, ternyata di kuping, katanya. Siapa dulu, ya, Honsan atau siapa, ya. Wah, itu di kuping itu, Pak. Wah, iya, ya. Saya kaget, saudara, ya. Saya baru ingat itu di kuping, bukan di dahi. Lalu apa yang di dahi? Lalu ada peserta yang lain, ya, peserta kelas evangelis yang baru, saudara, ya, baru kemarin, ya, 2627 atau 2526, saya lupa, ya. Dia bilang, Pak, ini adanya cuman ini, Pak, yang ditanda di hadiah itu firman Allah, kasihlah Tuhan Allahmu. Semua itu, saudara, ya, film itu, saudara, ya. Wah, saya kaget, saudara, ya. Wah, terus saya buka lagi, ya. Apa sih isi dari film itu? Ternyata isinya adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi apa, saudara? Perintah Allah itu yang harus selalu ada dituliskanlah di dahimu, katanya, kan. Nah, ternyata the commandment of God, halakahnya itu, Yesus berkata, akulah halakah, ya. Dikatakan the commandment of God itu adalah mengasihi Tuhan Allahmu, ya, dan mengasihi sesama manusia, saudara. Dan punya kesaksian. Jadi ketika Anda Rabbi Hillel berkata, saudara, Hillel berkata bahwa inti dari semua Torah itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Yesus berkata hal yang sama, Paulus berkata yang sama, Syamai berkata yang sama, Akiva berkata hal yang sama. Wah, itu saksinya dari perjanjian baru dan dari Yudaisme sama, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Itu inti dari the commandment of God. Orang-orang yang punya the commandment of God dan orang-orang yang punya kesaksian Yesus Kristus. Ada kesaksian. Artinya apa, saudara? Menyaksikan. Nah, kalau ibadahmu masih belum menyaksikan, tapi Anda masih ikut-ikutan, disitulah ada yang salah, saudara. Ibadahmu itu, ya, pengabdianmu itu, ya, tiap hari perjalananmu, abdi, kamu sebagai abdi, Yesus sebagai Tuhan, kurios, ya, sebab seorang rabai akan dipanggil kurios oleh murid-muridnya. Akulah gurumu, akulah Tuhanmu, ya. Nah, kita mengikuti guru kita, Yesus Kristus,
Ketika kita diajar harus punya pengalaman. Maka itu yang namanya saksi. Jangan kayak orang Islam bersaksi dusta, aku bersaksi tapi nggak pernah melihat. Saudara ya, aku bersaksi tapi nggak lihat, saudara. Itu namanya bersaksi dusta. Ya, di pengadilan aku bersaksi, wah ini saksi, waduh mau di atas kitab suci, saksinya dusta semua, saudara. Aku bersaksi tapi nggak pernah melihat, aku bersaksi tapi nggak pernah dengar, aku bersaksi tapi nggak pernah ngalamin. Jangan, orang Kristen, pengikut Yesus, murid-murid Kristus, anak-anak Allah, ketika dia punya kesaksian, ketika dia bersaksi, berarti dia benar-benar mengalami itu, saudara. Dia tahu ada commandment of God, perintah Allah, halakah itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, dan dia harus mengalami, saudara. Kalau dia punya perintah Allah dan tidak mengalami kesaksian Yesus Kristus, maka dia akan terjebak di dalam spirit of Babel. Karena Anda kan terus mengejar perasaan supaya Anda perasaan beragama itu. Perasaan beragama, saudara ya, ini kejar. Perasaan ayam-ayam sudah beragama, karena Anda tidak punya kesaksian, nggak alami. Ketika saya belum punya kesaksian, saya juga sama, saudara. Ya, nggak alami. Sampai saya punya kesaksian bersama dengan Tuhan, saya puasa, ya kan, saya puasa, saya mengalami Tuhan. Ya, ketika saya lakukan mengampuni musuh saya dan ada pemulihan, ketika saya berdiakonia ada terobosan, ketika saya tulus hatinya, lugu, ya, banyak orang melayani hatinya nggak lugu, nggak tulus, saudara, karena punya agenda-agenda. Oh, hati-hati, saudara ya. Anda yang punya agenda-agenda ikut melayani di sini, hati-hati. Anda pikir Anda sudah aktif? Enggak, saudara. Anda aktif tapi Anda belum mencapai melayani, menyembah di dalam roh. Yang menyembah hanya dagingmu, maka daging ketemunya daging. Daging ketemu daging, daging ribut, saudara. Akhirnya senggol-senggolan, gesek-gesekan, intrik politik, saudara ya. Karena daging ketemu daging. Tetapi ketika Anda mulai belajar, mempunyai kesaksian, ya, Yesus Kristus dan perintah Allah dalam hatimu, ya, maka kamu akan menjadi dua saksi Allah ini, saudara ya. Dikatakan ada sumpah serapah satu, ya, gulungan sumpah serapah, saudara ya. Nah, orang-orang Yahudi ini, ya, dalam proses menjadi saksi, saudara. Nanti akan ada filterisasi pemurnian mereka, ada 144.000. Hari ini kan tentara Hamas, volunteernya IDF ya, dan seluruh volunteer ada 360.000 sekian, saudara ya. Tentu yang maju, nggak semuanya maju semua, itu ada shift-nya, saudara ya. Makanya mereka bisa 24 jam perang tanpa henti, karena ada shift-nya. Ya, kalau nggak salah, tiap 3 minggu, tiap 21 hari ganti kalau nggak salah, saudara ya. Switch, ya, nanti ada baru, lagi baru. Mereka ada shift-nya, kerja perang sehari berapa jam, mereka mundur, shift baru, mundur, shift baru, begitu ya. Wah, mereka rapi sekali, saudara ya. Kita shift ya, shiftnya perangnya sistem shift, saudara. Gila ya, saudara ya. Nah, itu nanti akan dimurnikan sehingga tersisanya 144.000 orang saja, saudara ya. Dari itu kan beneran ya, saudara ya. 144.000 saja. Kalau orang Kristen bagaimana? Ya ada orang-orang dari berbagai bangsa, bahasa, suku, kaum, dan bahasa. Di Wahyu 7 nanti Anda baca ya. Itu di Wahyu 7. Jadi orang Israelnya ada 144.000, orang dari berbagai bangsa yang percaya punya testimoni Yesus Kristus. Ya, juga ada di sana, saudara ya, untuk buah saksi Allah. Nah, orang-orang ini harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya, ya, ketika kita mengalami satu pencobaan, itu kesempatan kita buat lakukan firman Tuhan, buat jangan mengandalkan dagingnya, saudara. Ya, kalau ada pencobaan, pegangan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang ampuni, ampuni, saudara. Tuhan Yesus bilang lepaskan, lepaskan.
Kalau Tuhan Yesus bilang, jangan muter-muter, polos, lurus, lempeng. Ya lurus lempeng, saudara. Kalau firman Tuhan sudah jelas logosnya, Anda jangan cari pembenaran di utak-utik, aduh, dikit ah. Jangan, saudara. Anda ngulang lagi. Mengulangnya makin berat. Dilepas supaya dagingmu dilatih, ya, bahwa dagingmu itu adalah hanya alat untuk mengeksekusi. Tapi jangan biarkan dagingmu yang memutuskan, biar rohmu memutuskan, daging harus nurut dengan keputusan rohmu. Ya, untuk melakukan, Tuhan bilang begini, Logos bilang begini, Rema bilang begini, aku mau ikut. Selama Anda masih terus mau cari-cari pembenaran, cari alasan, maka dagingmu akan selalu menang, dan kamu akan selalu tinggal di dalam Spirit of Babel, akan terikat. Spirit of Babel itu ngeri, saudara ya, merasuk tanpa Anda sadari. Ada 14 generasi, katanya Mazmur, katanya Matius 1, kan? Itu Spirit of Babel, saudara ya. Spirit of Babel itu ada di setiap generasi, saudara. Di setiap generasi hidup kita, itu Spirit of Babel. Di setiap kebangunan rohani, di setiap pekerjaan Tuhan, selalu menyusup Spirit of Babel. Seorang pemimpin kebangunan rohani, dia harus peka, saudara, ketika ada Spirit of Babel itu masuk. Karena Spirit of Babel itu yang kemudian akan mengambil alih, membajak kebangunan rohani itu. Contohnya Martin Luther, saudara ya. Mulai dengan sesuatu yang baik, dibajak, saudara. Jadi agamawi, malah jadi benci sama orang Yahudi, saudara kan. Malah benci sama Israel, kan. Malah jadi dari cinta, jadi sumpah serapah, saudara. Dari cinta jadi sumpah serapah karena Spirit of Babel itu, saudara. Ya kan? Banyak sekali, saudara. Coba Anda lihat ya, orang-orang gereja karismatik yang pergi, orang-orang Kristen yang penginjilan di Yerusalem itu kan. Itu Spirit of Babel, saudara. Anda jangan main-main, itu Spirit of Babel. Saya begitu dengarkan cara mereka menginjil, itu Spirit of Babel. Begitu saya dengar cara mereka menginjil dan isi muatan dari pesan itu, mereka bawa salib, ini Spirit of Babel. Dan orang-orang Yahudi ini sedang mengalami pemurnian, dan mereka bisa mengenali itu, saudara. Ini sesat. Ya. Orang Yahudi bisa mengenalinya. Jadi ketika ketemu, maka terjadilah konflik yang tidak perlu, saudara. Ya. Jangan samakan orang Yahudi yang sekarang dengan Hanas Kayafas dan para pengikutnya, saudara. Ingat, di dalam Yohanes, mengapa orang Yahudi tidak percaya, padahal di dalam Kisah Rasul disebutkan ribuan orang Yahudi. Lalu orang yang Yahudi nggak percaya ini karena mereka lebih cinta hormat manusia daripada hormat dari Tuhan. Jadi mereka tahu, tapi ada kepentingan beda dengan sekarang. Mereka nggak tahu karena sudah ada pembelokan baik di Kristennya maupun di Yudaismenya, saudara. Jadi nggak nyambung, makin jauh. Jangan memfitnah orang Yahudi yang membunuh Yesus sampai hari ini. Mereka keras kepala, enggak, saudara ya. Ribuan orang Yahudi telah menjadi percaya dan melakukan Torah. Lalu mengapa orang Yahudi ada yang menolak Yesus? Karena mereka lebih cinta hormat manusia, kekayaan, karena status sosial saat itu. Kalau yang sekarang, mereka menunggu benar-benar menantikan Mesias, 2000 tahun dianiaya, saudara. Bahkan orang Kristen, orang Islam ikut menganiaya, saudara ya. Sumpah serapah itu tadi, ya, sumpah serapah. Agama Babel akan menghasilkan kemunafikan, ya, dan kemudian sumpah serapah kepada orang-orang yang kemudian dia melakukan. Pak Paul juga sumpah serapah. Oh, Anda amati beda, saudara. Yeremia juga sumpah serapah. Tetapi sumpah serapah dengan menemukan suara kenabian itu beda. Apa bedanya? Nah, nanti di kelas profetik, saudara ya. Apa bedanya suara kenabian yang keras sekali, ya, dengan sumpah serapah, saudara? Nanti diajarin ya di kelas profetik ya. Supaya Anda ngerti, saya belajar ini membedakan ini beti, saudara ya, beda tipis.
Saya pelajari ini lama, saudara ya. Apa bedanya Tuhan ya? Nah, kita kembali tadi ya, kita kembali. Lalu bagaimana? Makanya saudara harus ingat-ingat langkahnya itu. Kasihlah Tuhan, kasihlah sama. Anda nggak usah ngalar-ngalar kemana-mana. Dan kemudian Anda harus punya kesaksian. Anda harus punya kesaksian. Sehingga sumpah serapah itu nggak mempan dalam hidupmu, saudara. Sumpah serapah itu kutukan tadi ya. Oh, tadi ya saudara ya, sebentar. Tadi dikatakan ada perempuan yang dikirim ke Sirna, saudara ya. Nah, dari Sirna itu adalah Babel, adalah orang Kastim, saudara ya. Ada orang Kastim. Perempuan itu terbang pergi ke Babel, itu saya bilang pelacur Babel, perempuan Babel itu tadi ya, saudara ya. Itu daerah orang Kastim itu tadi ya. Di mana spirit of Babel itu kencang sekali, ya. Mereka beribadah, mulutnya beribadah, tetapi mereka punya sekantung sumpah serapah, bukan suara kenabian, saudara ya. Artinya kemarahan-kemarahan di hatinya dia, saudara. Dia badannya beribadah, tapi seperti hatinya marah pada Tuhan. Siapa yang sedang mengalami itu, saudara? Saya sempat mengalami masa-masa itu ya, 2010-2014 ya. Beribadah, tapi sumpah serapah saat marah saya sama Tuhan. Sehingga ada saya memutuskan untuk tidak meninggalkan Tuhan. Untuk meninggalkan Tuhan, saudara. Banyak orang-orang ya yang sudah di dalam Tuhan, kemudian dia tinggalkan, dia belum lahir baru soalnya, saudara. Ya, atau dia sudah lahir baru, tapi dia tidak mengerjakan keselamatannya, nggak setia. Apa itu mengerjakan keselamatannya? Menjaga hidup kemarin di dalam kekudusan dan di dalam diakonia. Oh, nanti hari Sabtu, sorry ya saudara ya. Nanti hari Sabtu ya, mengerjakan keselamatan kita di dalam kekudusan dan dalam diakonia. Nah, Anda tidak jaga kekudusan, Pak, tapi susah Pak, bagaimana Pak menjaga kekudusan? Ya karena Anda tidak punya rema. Pak, gimana punya rema Pak? Ya karena Anda tidak rajin baca Alkitab. Kedua, Anda tidak rajin diakonia. Ya, simpel sekali, Pak, saya sudah diakonia. Berarti diakoniamu belum kencang. Berarti kamu masih tanggung-tanggung diakonianya. Ya, saudara ya. Tangan kananmu memberi, tangan kirimu masih tahu. Nah, ya, diakoninya belum kencang. Nah, itu saudara ya. Kita sudah coba mulai diamati. Nah, kedua, selain itu ada pengampunan di sana. Ingat ya, sadek itu menghasilkan pengampunan dan diakonia, saudara ya. Sadek itu menghasilkan pengampunan, diakonia, ya, dan iman, saudara ya. Ada di situ ada pengampunan, saudara ya. Ketika Anda tidak punya pengampunan, maka Anda tidak akan bisa mencapai rema itu, saudara ya. Mentok. Lepaskan pengampunan setiap hari, saudara ya. Nanti hari Sabtu kita belajar ya tentang melayani Tuhan. Tapi sekarang apa yang harus kita lakukan? Satu, saudara. Tetap setia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ingat-ingat itu. Jangan lepas dari tulisan dia. Itulah tanda di dahi kita. Tefilin itu ya. Yang kotak itu orang Yahudi pakai. Yang ada talinya itu ya. Terus diikat sampai ke sini ya. Pakai itu di dahimu dan di tanganmu, saudara. Ya. Tefilin itu kan di dahi dan di tangan kan. Dan Anda harus punya kesaksian hidupmu. Anda harus punya pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus di dalam pencobaan. Kalau Anda tidak ada pencobaan, Anda sulit punya pengalaman bersama Tuhan. Saudara, harus ada pencobaan di situ. Ya, mengalami Anda bagaimana berjalan bersama Tuhan di dalam badai. Anda tidak takut, Anda berjalan. Ya, ketika Anda di dalam masa-masa yang kritis, ya, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Anda yang sedang terjebak dalam utang piutang, andalkan Tuhan. Jangan buka tutup lubang. Berhenti. Berhenti 1 hari puasa.
tenang, jangan mikir utang, jangan mikir kerjaan, ada puasa, ya. Kalau perlu masak sambil puasa, sambil masak, bagi-bagi nasinya itu sebelum Anda buka puasa, Anda bagi-bagi nasi itu, saudara. Ya, terus jam 6 Anda baru makan. Dah, mungkin Anda nggak bisa berdoa, ya sudah masak saja. Bagi-bagi nasi saja, bagi-bagi makanan saja. Waktu Anda puasa itu, bagi-bagi makanan ya, saudara ya. Terus Anda, Tuhan, aku harus apa? Anda yang sedang dalam masalah hukum, sama ya, puasa kalau perlu. Tuhan, aku harus apa, Tuhan? Anda yang sedang kesulitan dalam studi, dalam masalah keluarga, dalam lain, ya saudara ya, itu kesempatan Anda tanya sama Tuhan, berhenti sejenak, Tuhan, aku mau apa, Tuhan? Aku harus apa? Ya, begitu Logos itu berkata ampuni langsung, jangan banyak nanya, jangan banyak tawar-tawaran. Begitu Logos itu berkata memberi ya saudara. Ketika Logos itu berkata serahkan saudara ya, ikhlaskan. Banyak orang nggak menyadari ya, melepaskan itu Anda akan mendapatkan. Lepaskan, maka kamu akan mendapatkan. Ketika kita melepaskan, kita mendapatkan, saudara ya. Apa yang kamu lepaskan, ya, apa yang kamu tinggalkan untuk aku, kata Yesus, ya, kamu akan terima 100 kali lipat. Nah, itu banyak orang nggak menyadari harus melepaskan. Ya, kadang-kadang, walaupun itu hakmu, tapi kalau kamu yakin Tuhan itu baik, lepaskan, saudara. Bukan karena kamu mengalah, bukan karena kamu kalah, tetapi karena Tuhan suruh lepas. Dan saudara mendapatkan luar biasa terobosan dalam hidupmu. Anda yang sedang sakit, bilang sama Tuhan, Tuhan sekalipun Tuhan tidak sembuhkan, aku mau tetap percaya dan aku mau minta ada damai sejahtera yang dari surga. Itu saudara. Jadi ada iman di sana. Sekalipun Tuhan tidak tolong, dan aku tahu Tuhan pasti tolong, aku tahu Tuhan bisa dan sanggup, tetapi sekalipun Tuhan tidak tolong, aku mau supaya damai sejahtera Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah aku tetap ada dalam genggaman tangan. Udah itu saudara ya, saudara akan nanti mengalami Tuhan, akan mengalami kesaksian Yesus Kristus. Disitulah nanti ibadahmu nggak lagi retorika. Disitulah ibadahmu nanti nggak lagi ngawur. Di hari Sabtu kita belajar. Tuhan Yesus memberkati.